Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan tetap bersama dengan saudara-saudara sekalian. Mari kita rendahkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, terangilah hati kami dan lembutkanlah setiap hati kami Tuhan. Biarlah dalam kelembutan hati itu kami sungguh-sungguh terbuka untuk menerima firman kehidupan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18. Firman Tuhan kepada kita. Setelah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dan sampai memalukan, maka berkatalah, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rehat edisi Sabtu 23 Mei 2020. Ketekunan membuahkan hasil. Ia tukang makar itu tuan, inang laden buana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang diupayakan dengan baik dan yang dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan ketekunan, maka cepat atau lambat segala yang dikerjakan itu, yang diharapkan itu akan membuahkan hasil. Elisa menggunakan kesempatan untuk menyatakan permintaannya kepada Elia. Elisa banyak belajar dari cara pelayanan, dari kehidupan seorang Elia. Dia banyak belajar dari cara melayani Allah. Dia meminta agar kuasa yang diberikan Allah kepada Elia diberikan kepada Elisa sebelum ia diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara, Elisa sadar benar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu, untuk melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia, dengan perjuangan penuh, Elisa berusaha mendapatkan kuasa
yang dari Tuhan itu. Dan Bapak Ibu sekalian, berkat kegigihannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun berkali-kali Elia menghalangi Elisa untuk menemaninya, namun Elia tetap bertahan. Dia begitu gigih untuk terus mau menemani Elia dalam pelayanan. Ia berjuang demi masa depannya, ia berjuang demi masa pelayanannya. Ayat 10. Dan Bapak Ibu sekalian, bonus berikutnya adalah jubah Elia. Bisa dibaca di ayat 11 dan ayat 14. Ditinggalkan untuk Elisa. Saudara-saudara, jubah Elia menjadi simbol kehadiran kuasa Allah bagi Elisa. Dengan jubah yang dari sang guru itu, Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang mengandalkan kuasa Tuhan, sebagai seorang nabi yang mendapatkan kekuatan daripada Tuhan seperti yang telah dialami oleh gurunya, yaitu Elia. Elisa belajar dari keteladanan seorang Elia. Saudara-saudara, upaya permohonan yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia memberikan gambaran kepada kita bahwa ketekunan dalam mengerjakan sesuatu, keseriusan dalam mengejar sesuatu yang baik akan mendatangkan hasil dan nilai yang baik pula. Mungkin saja prosesnya lama, tetapi percaya akan mendatangkan hasil dan nilai yang baik pula. Itu berarti bahwa dalam mengusahakan segala sesuatu dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan kegigihan, dibutuhkan keyakinan bahwa dalam menempuh perjalanan kehidupan dibutuhkan perjuangan untuk tetap menanti kuasa Tuhan di dalam anugerahnya. Karena tanpa anugerahnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita bukanlah siapa-siapa. Saudara-saudara, hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk mencapai harapan-harapan yang baik di dalam kehidupan kita. Berjuanglah bersama dengan Tuhan, dan pasti hasil serta nilainya akan baik. Dipermuliakan nama Tuhan, diberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami alami pada saat ini. Biarlah Tuhan, kami terus berjuang untuk hal-hal yang baik yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami yakin bahwa ketika kami dalam Tuhan, Tuhan dalam kami, maka itu menjadi kekuatan kepada kami untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami, banyak hal yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Masa lalu kami Engkau tutupi dengan kasih-Mu, dan perjuangan masa depan kami ada di dalam genggaman kuasa Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, terangilah jalan kehidupan kami, biarlah kami terus berjalan di dalam kebenaran, dan di sana ada hasil yang baik, di sana nilai kehidupan yang sesungguhnya. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.